Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Trapped. Film ini telah rilis pada tanggal 17 Maret tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Saurya yang dimana dirinya terjebak di dalam sebuah gedung tinggi dan juga kosong tanpa makanan dan minuman maupun listrik. Bagaimanakah ia bisa bertahan hidup? Dan bagaimanakah cara agar ia bisa keluar? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Saurya. Saurya bekerja sebagai seorang karyawan call center. Di tempat kerjanya, ia tertarik pada rekan kerjanya yang bernama Nuri. Saurya sering menelpon Nuri dan mengajaknya PDKT. Karena mereka saling suka, mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Mereka sering pergi berkencan dan menghabiskan waktu bersama-sama. Suatu hari, Saurya dan Nuri pergi ke rumah Saurya. Saurya hanya tinggal di sebuah rumah kecil bersama beberapa temannya. Ya, bisa dibilang si Saurya ini hanya menumpang untuk tinggal di rumah temannya karena ia tidak memiliki banyak uang untuk menyewa apartemen atau sebuah rumah. Di kamar Saurya, Nuri memberitahu Saurya bahwa ia akan dijodohkan dan 2 hari lagi Nuri akan pulang ke kampung halamannya untuk persiapan pernikahan. Saurya pun sedih dan meminta Nuri untuk menikah dengannya. Tapi Nuri ragu menikah dengan Saurya karena Saurya hanya menumpang dan tidak memiliki apartemen sendiri. Kemudian Saurya berencana mengajak Nuri untuk kawin lari dan segera mencari apartemen baru untuk mereka berdua. Tapi Saurya hanya punya waktu 1 hari untuk mencari apartemen. Keesokan harinya, Saurya mulai berkeliling untuk mencari apartemen. Ia hanya memiliki sedikit uang untuk menyewa apartemen. Dengan begitu, Saurya pun kesulitan mencari apartemen dengan harga yang murah. Lalu ia bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sebuah kamar apartemen baru dengan harga murah. Setelah itu, Saurya dan pria itu pergi ke sebuah gedung apartemen yang terlihat sangat sepi. Gedung apartemen itu sebenarnya sudah selesai dibangun 2 tahun yang lalu. Tapi karena ada masalah hak sewa tanah, gedung itu belum disewakan pada orang lain. Mereka pun segera pergi ke salah satu kamar apartemen. Kamar apartemen itu terlihat besar dan luas dengan fasilitas yang sangat lengkap. Akan tetapi, pintu kamar apartemen tersebut sering macet-macetan. Setelah melihat-lihat apartemennya, Saurya memutuskan untuk menyewa apartemen dan segera pindah ke sana. Keesokan paginya, Saurya pun bergegas pergi ke stasiun untuk menjemput Nuri dan mengajaknya ke apartemen barunya. Saat Saurya hendak pergi, HP-nya tertinggal di dalam apartemen dan ia pun kembali untuk mengambilnya. Namun saat ia bergegas keluar apartemen, pintunya malah tertutup sendiri dan sialnya, kunci apartemennya berada di luar. Saurya mencoba untuk keluar dari apartemen itu, namun usahanya sia-sia. Ia berusaha untuk menelpon tukang kunci, namun baterai HP-nya habis. Saurya pun segera mengecas HP-nya. Tetapi sialnya, listrik di apartemennya itu tiba-tiba mati. Saurya juga mencoba untuk memanggil penjaga, namun semuanya tidak berhasil. Saurya pun terjebak di dalam kamar apartemen hingga malam hari. Keesokan paginya, Saurya menyadari bahwa air dan juga listrik di apartemen itu sama sekali tidak hidup. Saurya juga mulai kekurangan stok makanan. Lalu ia mulai berusaha untuk keluar dari apartemen itu. Saurya mencoba segala cara termasuk melemparkan TV untuk membuat penjaga menyadari keberadaannya. Namun semuanya tetap sia-sia saja. Sejak awal kedatangan Saurya, penjaga itu tidak menyadari bahwa Saurya tinggal di salah satu kamar apartemen tersebut. Kemudian Saurya mencoba cara lain, yaitu dengan menulis kata tolong dengan darahnya pada sebuah kardus lalu melemparkannya keluar apartemen dengan harapan seseorang akan membaca tulisan itu. Tetapi hasilnya sama sekali tidak ada yang membaca pesannya. Kemudian keesokan harinya Saurya terbangun karena suara air yang menyala. Ia ingin menampung air itu ke dalam botol, tetapi ia takut karena di sana ada tikus. Alhasil ia pun tidak mendapatkan stok air.
Setelah itu, lagi-lagi Saorya kembali mencoba untuk keluar dari apartemen itu. Kali ini, ia membuat ketapel dan mengumpulkan beberapa batu untuk meminta bantuan. Karena Saorya kekurangan air, ia pun terpaksa minum air yang ada di kamar mandi. Saorya merasa sangat putus asa. Ia hanya bisa menunggu seseorang membaca pesannya. Dan ternyata pesannya itu dibaca oleh salah seorang wanita yang tinggal tak jauh dari gedung apartemen ini. Setelah membaca pesan itu, ia pun langsung pergi ke gedung apartemen tersebut. Sesampai di gedung apartemen, wanita itu bertanya pada penjaga apakah ada seseorang yang tinggal di apartemen. Tetapi si penjaga ini berkata bahwa gedung apartemen ini kosong dan sama sekali tidak ada penghuninya. Wanita itu pun tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan si penjaga. Ia pun diam-diam masuk ke dalam gedung apartemen untuk mencari seseorang yang mengirim pesan ini. Di sisi lain, Saorya terus memukul pintu apartemen agar wanita itu dapat mendengarnya. Akan tetapi wanita itu tidak dapat menemukan Saorya akibat Saorya berada di lantai yang lumayan tinggi. Wanita itu hanya melihat kesunyian ketika berada di dalam. Pada akhirnya si wanita percaya bahwa apartemen ini tidak ada orang sama sekali. Ia pun segera pergi dari apartemen itu. Saorya pun sangat bersedih, kesal, dan depresi karena dirinya tidak bisa keluar dari apartemen tersebut. Lalu Saorya membakar bajunya dan juga kasurnya agar orang lain dapat melihatnya. Tetapi api itu mulai menyebar dan hampir membakar kamar apartemen tersebut. Untung saja Saorya dapat memadamkan api tersebut. Saorya sangat kelelahan, kehausan, dan juga kelaparan. Ia bahkan mulai berimajinasi saking dehidrasinya. Karena kehausan, Saorya terpaksa meminum air kencingnya sendiri untuk memuaskan dahaganya. Lalu tiba-tiba saja hujan mulai turun. Saorya pun sangat senang dan ia mulai menampung air hujan sebanyak mungkin sebagai persediaan nantinya. Kemudian Saorya menangkap seekor tikus yang ada di apartemen itu untuk dijadikan teman mengobrol. Setelah beberapa hari terjebak di apartemen itu, Saorya mulai terbiasa dengan kehidupan terisolasi. Ia mulai berburu semut, kecoa, dan juga merpati untuk dijadikan makanannya. Sebenarnya Saorya ini adalah seorang vegetarian, namun ia terpaksa memakan merpati agar ia bisa bertahan hidup. Ia juga mencoba menggergaji besi pembatas di balkon dengan alat sederhana. Hari demi hari pun berlalu. Kini Saorya telah terjebak di apartemen itu hampir seminggu lamanya. Saorya tidak ingin mati konyol di apartemen itu. Ia pun berusaha lebih keras agar dapat bebas dari kehidupan yang terisolasi. Karena kerja kerasnya, Saorya pun berhasil menghancurkan besi pembatas dan ia mulai memanjat turun ke bawah. Dalam upayanya, Saorya beberapa kali hampir terjatuh karena tidak fokus akibat kelelahan. Tapi dengan hati-hati, akhirnya ia berhasil turun dengan selamat. Ketika sudah sampai di lantai bawah dan melihat si penjaga, Saorya pun langsung pingsan di tempat. Penjaga dan penduduk setempat yang melihat Saorya pingsan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah seminggu Saorya dirawat di rumah sakit, Nuri datang menjenguk Saorya. Ternyata Nuri telah menikah dan selama Saorya menghilang, Nuri kecewa pada Saorya karena ia pergi meninggalkannya. Nuri tidak tahu jika sebenarnya Saorya hanya terjebak di dalam kamar apartemennya sendiri. Tak lama setelah itu, Nuri pun pergi meninggalkan Saorya sendirian. Saorya pun sangat bersedih, tapi ia mulai bangkit dari keterpurukannya dan memulai hidup barunya. Ia mulai masuk bekerja dan mulai menjalani hidupnya dengan normal. Di scene akhir film ini, terlihat bahwa Saorya kembali berkunjung ke apartemen lamanya, di mana ia terjebak selama kurang lebih seminggu lamanya. Dan cerita pun selesai.